Bersiaplah semuanya. Leorio, kau ingin menggagalkan keberhasilan yang sudah kita dapat? Apa? Sekarang kita sudah berhasil lolos, Leorio. Oh. Selamat. Ini adalah jalan lurus. Setelah berjalan 2 jam, kalian akan tiba di puncak. Sepasang suami istri yang tinggal di bawah pohon sidar itu akan menjadi pemandu kalian. Oh ya, Kurapika. Kalau tidak salah, tadi nenek itu mengatakan sesuatu tentang pemandu. Apakah itu? Setiap tahun, arena ujian diadakan di tempat yang berbeda. Dan tugas pemandu mengantarkan para peserta ujian hunter menuju ke tempat yang benar. Katanya mustahil untuk bisa tiba di arena itu kalau tidak diantar oleh pemandu. Oleh karena itu, untuk bisa tiba di arena ujian, kita harus bisa menemukan pemandu itu dulu. Kita harus bisa membuat pemandu itu mengakui kemampuan kita. Wah, kalau seperti itu repot juga ya, Kurapika. Kenapa belum sampai juga di pintu keluar ya? Katanya cuma 2 jam kita sudah sampai. Sekarang kita sudah 4 jam lebih. Perutku sudah lapar. Badanku sudah lemas. Kami tinggal ya. Ayo istirahat sebentar. Tapi pintu keluar sudah di depan mata. Apa? Coba bilang dari tadi. Begitu keluar dari terowongan, ternyata hanya danau saja yang menanti kita. Apa kita harus berenang menyeberangi danau ini? Hah? Ada perahu di sana. Wah, perahunya berlubang. Itu cuma lubang kecil. Kau sumbat saja sampai tiba di seberang. Wah, jangan bilang kalau ini salah satu bagian dari ujian hunter ya. Hah? Itu adalah papan peringatan adanya monster. Iya, kelihatannya begitu. Monster? Hei, dari tadi aku terus memikirkan hal ini. Bagaimana caranya agar pemandu mau mengakui kemampuan kita? Aku tidak mengerti. Itu Pasti dilihat dari penampilannya. Sayang sekali, wajah Gon di bawah rata-rata. Dan dilihat dari tinggi badan, Kurapika juga kurang memenuhi. Berarti di antara bertiga, cuma aku yang diakui sang pemandu. Benar begitu? tidak. Itu tidak mungkin. Apa katamu? Sepertinya yang dinilai bukan hanya kekuatan saja. Pasti diperlukan juga sesuatu hal yang lain. Apa? Kecerdasan atau keahlian. Untuk Gon, kau harus mencoba untuk menunjukkan keahlian yang paling kau kuasai. Yang paling kukuasai? Meskipun kau sendiri tidak menyadarinya, tapi kau memiliki banyak kelebihan. Lebih baik dibanding Leorio. Kelebihanku adalah keberanian. Biarpun muncul makhluk apapun, aku tidak takut. Leorio, belakangmu. Belakangku? Itu... Leorio. tasmu? Dengan kehebatanku, bahkan danau yang luas bagai lautan pun bisa aku seberangi dalam sekejap. Hah? Hei, Apa ini bangunan kuno ya? Sepertinya peninggalan bangsa Sumi kuno. Kok bisa baca? Hurufnya sudah banyak yang rusak. Aku tidak bisa mengerti. Sepertinya berisi ancaman terhadap orang yang menodai bangunan kuno ini. hai, daripada memperhatikan itu, di mana jalannya?
jalan yang telah disebutkan oleh nenek itu. Kalau mau mencari jalannya, pasti itu. Kelihatannya jalannya itu memutar jauh. Bukankah yang disebutkan nenek jalannya lurus? Biarpun dibilang jalan lurus, bukan berarti jalanan yang lurus terus sampai ke tempat tujuan. Begitu kan, Gon? Hah, kalian ini bicara apa? Sudah cukup. Apa benar kita akan sampai di tempat ujian? Lihat itu. Lagi-lagi ada papan peringatan tentang monster. Hai Gon, biarpun kelihatannya kau berjalan penuh keyakinan, tapi kita tidak sedang memasuki jalan monster kan? Tenang saja, tak ada tanda-tanda kalau ada monster yang pernah melewati jalan ini. Kalau begitu, kenapa ada papan yang memperingatkan tentang adanya monster? Di kegelapan seperti ini kau bisa melihat dengan jelas ya? Itu karena rumahku ada di tengah gunung di Pulau Kujira. Di malam hari sangat gelap, walaupun suasananya benar-benar lain dengan kegelapan malam di hutan ini. Hah? Sudah kelihatan. Hah? Lihat, itu pohon sidarnya. Ayo masuk. Aneh. Tadi nenek bilang di sini tinggal suami istri. Iya. Ternyata peserta selain kita pun belum datang. Kita tiba paling pertama. Bagaimana ini? Ayo kita masuk. Celaka. Istriku. Rio, rawat yang terluka. Ya, serahkan saja padaku. Pergi kemana dia? Di sana. Apa? Di tengah hutan yang sangat gelap seperti ini, dia bisa melihat gerakan monster yang sangat cepat. Hebat juga dia. Kembalikan orang itu. Coba rebut dengan kekuatanmu. Hebat, dia bisa bicara. Jenis monster yang bisa bicara dengan bahasa manusia disebut siluman. Dia adalah jenis siluman yang sangat langka yang bernama Kiriko. Dia bahkan bisa menyamar sebagai manusia. Asal bisa mengerti kata-katanya, pasti lebih mudah. Rasakan ini, Kiriko! Ya! Tunggu! Siapa kamu? Aku bukan orang jahat. Apa ada yang terasa sakit? Suamiku. Bagaimana dengan keadaan suamiku? Tenanglah. Temanku sedang menjaganya. Kumohon, tolong.
Bawa aku ke tempat suamiku. Bawa aku sekarang, aku mohon. Tato ini. Ini akan bisa mengobatimu untuk sementara. Tapi kita membutuhkan sesuatu untuk mencegah lukamu yang bernanah. Apa di sekitar sini ada tumbuh-tumbuhan rumput midakudo? Sebenarnya ada, tapi agak jauh dan ada kemungkinan muncul siluman. Kalau takut pada siluman, mana mungkin aku mengikuti ujian jadi hunter? Tapi istriku. Tenanglah. Gon dan Kurapika sedang mengejarnya. Mereka berdua bisa diharapkan. Istrimu pasti bisa pulang. Lalu, di mana tempat tumbuhnya rumput midakudo itu? Tuh, tempatnya ada di... Kejar aku. Tunggu, ini aku. Kau baik-baik saja? Kurapika, mana Gon? Sedang mengejar siluman itu. Keadaan suami wanita ini bagaimana? Tak perlu khawatir. Ternyata lukanya tidak sedalam yang terlihat. Sekarang dia sedang tidur nyenyak setelah aku memberinya obat penahan sakit. Begitu ya? Kalau begitu... Apa yang kau lakukan? Sayang sekali. Tapi aku tidak pernah punya teman siluman. Kenapa? Kenapa kau bisa tahu aku ini palsu? Hah? Aku akan melakukan hal yang sama kepada Leorio asli. Apa? Aku menitipkan orang yang terluka itu kepada Leorio. Dan Leorio menyanggupinya. Seandainya dia meninggalkan orang yang terluka itu, dan seenaknya kemari, aku juga akan memukulnya dengan senjataku. Sekarang tolong jawab satu pertanyaanku. Siapa kau sebenarnya? Jawab. Mencari obat itu tidak mudah. Hebat juga kau bisa menyusulku. Hei bocah. Akan kubalas kau untuk perbuatanmu yang tadi. Membalas? Iya, bersiaplah kau. Kenapa kau tidak menghindar? Karena aku tidak pernah melakukan perbuatan yang pantas kau balas. Hah? Lalu, siapa kau sebenarnya? Sifatku yang terlalu bertanggung jawab ini merepotkan juga.
Ini gawat. Ini benar-benar gawat. Disergap siluman dalam keadaan seperti ini. Sepertinya benar-benar dalam keadaan terdesak. Benar, wujudku yang sebenarnya adalah siluman. Kenapa kau bisa tahu? Tato itu. Tato seperti itu dibuat di atas tubuh wanita dari bangsa Sumi kuno yang sudah bersumpah menyerahkan dirinya sebagai istri dewa. Tidak mungkin wanita seperti itu punya suami. Siluman kurang ajar. Dia bermaksud untuk mempermainkanku. Sepertinya siluman itu adalah makhluk yang punya sifat sangat buruk. Dari wujudnya saja sudah terlihat. Sekarang aku sudah tahu muslihatnya. Hai, kau siluman kejam. Ternyata luka itu hanyalah buatanmu sendiri untuk memperdaya aku ya. Aku sungguh malu. Kenapa calon dokter sepertiku sampai tidak menyadari hal seperti tadi? Apa maksudmu? Kamu adalah suami yang tinggal di rumah itu tadi ya? Apa? Bekas suntikan di tangan kananmu itu adalah bukti yang tidak bisa diingkari. Sekarang keadaan berbalik. Kau yang kalah. Kau bukanlah makhluk yang kukejar tadi. Karena itu rasanya aneh kalau kau mengatakan mau membalasku. Tapi kalau kau mau menghalangiku akan kulayani. Kenapa kau bisa tahu kalau itu bukan aku? Soalnya wajah kalian benar-benar berbeda. Juga suaranya. Menurutku suaramu sedikit lebih tinggi dan nyaring. Asal memperhatikan baik-baik, aku bisa melihat dari pohon mana daun yang jatuh di hutan. Dibandingkan dengan itu, membedakan kalian sangat mudah. Kau tadi menggantikan temanmu saat melompat dari air terjun, kan? Hei suamiku, ayo keluar. Ada sesuatu yang menarik yang harus kau lihat. Ayo. Sudah lama sekali tidak ada manusia yang bisa membedakan kita suami istri. Senang ya. Apa kau bisa membedakan suara dan wajah mereka? Sedikit pun tidak. Pokoknya yang tadi kena pukulanku dan pukulan Kurapika itu adalah sang suami. Iya, tapi suaminya yang mana? Sebelum ini dia bisa meramalkan datangnya badai. Sekarang bisa membedakan siluman. Kemampuan yang sangat unik. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, kami adalah pasangan suami istri pemandu. Dan aku putrinya. Kalau aku putranya. Hai semuanya. Aku menyuruh kedua anakku untuk berpura-pura menjadi sepasang suami istri untuk tinggal di dusun itu. Seperti yang telah dikatakan oleh Kurapika tadi, memang benar tato ini berasal dari budaya Sumi kuno dan bagi wanita yang sudah bersumpah untuk menjadi istri dewa. Kau punya kecermatan dan pengetahuan yang sangat luas, bahkan sampai mengenali petunjuk sekecil ini dan mengetahui bahwa kami sebenarnya bukan pasangan suami istri. Dan untuk dirimu, Leorio, walaupun kau tidak menyadari kalau ini adalah luka palsu, tapi penangananmu terhadap yang terluka sangatlah cepat. Yang lebih penting dari semua itu ialah kau terus membesarkan hatiku. Membesarkan seorang suami yang mengkhawatirkan istrinya. Aku benar-benar terharu dengan kebaikan hatimu itu, Leorio. Hentikan itu, aku malu. Dan juga kau bisa membongkar penyamaranku hanya karena bekas suntikanku yang sangat kecil. Aku kagum padamu, Leorio. Lalu Gon yang memiliki kelincahan yang melebihi manusia biasa dan ketelitian yang luar biasa hingga bisa membedakan kami, suami dan istri. Kalau tahu dari tadi seperti itu, aku tidak akan memukulmu keras-keras. Maaf ya. Selamat, kalian bertiga telah lulus. Sekarang kami akan mengantar kalian sampai ke tempat ujian hantar. Aku takut pada ketinggian, jangan jatuhkan aku ya. Aku takut. Bukankah keberanian adalah kelebihanmu? Akhirnya, tak lama lagi aku akan bisa mengikuti ujian hunter yang sesungguhnya. Bisa bertemu dengan orang seperti apa ya?
Lalu ujiannya seperti apa ya? Itu dia. Gedung itulah tempat ujiannya. Wah, besar sekali ya. Wah, benar-benar pantas untuk dijadikan tempat ujian Hunter. Pintunya saja megah. Ini hebat. Jadi dari berbagai penjuru dunia. Akan berkumpul seluruh peserta yang mengikuti ujian Hunter. Apa ayah dulu juga merasakan hal yang sama ya? Hei, bukan yang itu. Pintu masuknya yang ini. Selamat datang. Selamat datang. Hai, kau ini bercanda ya, pemandu? Mana mungkin tempat seperti ini? Pak, pesan stick set. Dipanggang bagaimana? Yang lama, apinya kecil ya. Baik, masuklah ke dalam. Silahkan, sebelah sini. Beginilah ujian Hunter. Selalu saja terjadi hal yang tidak diduga oleh peserta. Dari berjuta-juta peserta yang ingin jadi Hunter, hanya ada 1 dari 10.000 yang berhasil. Itu perbandingan peserta yang berhasil tiba di tempat ujian. Bagi peserta yang baru, kalian ini termasuk hebat. Aku bersedia mengantar kalian lagi tahun depan. Terima ini. Nah, berjuanglah, para pemula Hunter. Kiriko, Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Seluruh ruangan ini Begitu ya? Hebat ya. Terima kasih. Menyenangkan juga. Tapi kata-katanya itu sangat tidak sopan. Kedengarannya seakan-akan tahun ini kita tidak akan berhasil saja. 1 orang dalam 3 tahun. Hah? Itu adalah kemungkinan berhasilnya pemula. Mungkin dikarenakan ujiannya yang begitu berat. Banyak peserta pemula yang gugur di tengah ujian. Lalu mereka tidak mampu lagi mengikuti ujian untuk kedua kalinya. Tapi aku sungguh heran, kenapa mereka semua ingin sekali menjadi hunter sampai mengalami hal yang seperti itu. Apa kau mengikuti ujian ini tanpa mengetahui apapun? Ya begitulah. Dengar ya, yang disebut hunter adalah Pekerjaan yang menguntungkan di dunia ini paling dan terhormat di mendapatkan dunia. uang. Lagi-lagi kau sok hebat. Dasar mata duitan. Gon, dengar baik-baik. Ada benda bernama kartu lisensi yang hanya bisa dimiliki oleh seorang hunter yang resmi. Asalkan ada kartu itu, kita bisa memasuki negeri manapun dan bisa menggunakan fasilitas negara dengan cuma-cuma. Kalau bisa jadi treasure hunter dan berhasil menemukan banyak harta karun ataupun benda berharga, kita bisa jadi orang yang sangat kaya. Tidak, Gon. Tugas seorang hunter adalah menjaga kelestarian alam dan manusia. Misalnya hunter peninggalan kuno atau hunter makhluk langka. Mereka bisa mengungkapkan peradaban masa silam atau melestarikan hewan yang terancam punah. Untuk itu diperlukan mental baja dan tekad yang kuat. Bagaimana, Gon? Kau ingin menjadi hunter yang mana, Gon? Jadi hunter yang mana ya? Suasananya jadi jauh berbeda. Mereka tidak sama dengan peserta yang kita temui sebelum ini. Mereka semua pasti benar-benar hebat.
Banyak sekali ya orangnya. Dengan kalian jumlahnya 405 orang. Hei, aku Tonpa. Tahun ini nomor 16. Tahun ini? Perkenalkan. Aku Gon. Mereka berdua ini adalah Kurapika dan Perkenalkan. Leorio. Perkenalkan. Kalian semua peserta baru ya? Kenapa bisa tahu? Begitulah. Karena ini adalah yang ke-35 kalinya aku ikut. 35 kali? Ya, aku veteran di ujian ini. Akan kuberitahu hal apapun yang belum kalian ketahui. Terima kasih. 35 kali. Astaga. Jadi kau Tonpa ya? Kau Kau pasti belum kenal. Karena aku juga peserta baru. Aku nomor 187. Maaf ya, ini pertama kalinya aku ikut. Senang berkenalan denganmu. Namaku Gon. Ini dia. Tonpa, rekor terbanyak kedua sepanjang sejarah karena gagal 35 kali. Dan 30 kali kau jadi peringkat terbawah. Hebat ya? hanya ikut saja, tapi pada akhirnya tidak berhasil. Mungkin seumur hidup aku hanya mengulang. Seumur hidup terus mengulang. Menurutku itu memang kata-kata yang sangat tepat untuk orang seperti dirimu. Permisi. Wah, dia itu orang yang benar-benar menyebalkan. Itu memang menyakitkan. Tapi apa yang dia katakan memang benar. Tampaknya tahun ini akan berkumpul banyak orang yang cukup unik. Lihat itu. Cuma kau yang akan kuberitahu. Sebenarnya aku ini seorang ninja. Ya, itu benar. Itu karena setiap hari aku melakukan latihan yang berat. Tolong! Tolong aku! Kau harus berhati-hati. Kalau menabrak orang, harus minta maaf. Tahun ini pun banyak orang yang berbahaya. Peserta nomor 44, Yosoka, seorang ahli sulap. Tahun lalu, biarpun sudah dipastikan akan lulus, tapi dia didiskualifikasi karena telah mengajar habis-habisan panitia ujian yang tidak disukai. Selain itu, kudengar dia juga telah mencederai 20 orang peserta ujian lainnya. Kenapa orang seperti dia masih bisa mengikuti ujian tahun ini? Itu karena panitia ujian Hunter berubah setiap tahun. Dan panitia ujian itulah yang akan menentukan isi ujian. Asalkan mereka menentukan lulus, bahkan iblis pun bisa lulus. Itulah yang disebut dengan ujian Hunter. Baru saja waktu penerimaan peserta telah habis. Nah, waktunya sekarang ujian Hunter akan dimulai. Ini dia, akhirnya ujian dimulai. Celaka, aku merasa gugup. Bagaimana ini? Silakan kemari. Nah, saya akan menekankan sekali lagi. Ujian Hunter ini sangatlah berat. Seandainya kalian tidak beruntung atau kurang kemampuan, bisa dipastikan akan cedera atau bahkan mati. Tolong! Bagi orang yang tidak berkeberatan akan hal itu, silakan mengikuti saya. Akan saya perjelas kembali. Peserta ujian babak pertama sekarang tinggal 404 orang. Memang ini sudah sewajarnya. Tapi tak ada satupun orang yang mundur. Padahal aku sedikit mengharapkannya. Ini... Kalian menyadarinya. Kecepatannya mulai bertambah. Tahun ini begini ya. Sepertinya ujian sudah dimulai dari tadi.
Maaf terlambat memperkenalkan diri. Nama saya adalah Satotsu, penanggung jawab babak pertama. Setelah ini saya akan mengantar kalian semua ke tempat diadakan babak kedua. Sepertinya sudah ada peserta yang menyadarinya. Kalian harus mengikuti saya sampai tiba di tempat ujian babak kedua. Itulah yang menjadi ujian babak pertama. Sudah berapa lama kita lari ya? Kira-kira sudah 30 menit. Ujian yang aneh ya. Tidak, ini adalah ujian yang bagus untuk menguji stamina. Kau juga sudah menyadarinya ya? Apanya? Sampai di mana harus berlari? Lalu sampai kapan harus berlari? Yang harus kita lakukan hanyalah terus berlari di tengah ketidakpastian dan kegelisahan. Ini adalah tekanan mental yang sangat berat. Selain menguji stamina, juga kekuatan mental. Inilah yang kuharapkan. Aku akan ikut sampai dimanapun. Hei, Tonpa. Hah? Karena sudah ikut sampai 35 kali, pasti sudah banyak peserta yang kau kenal ya? Begitulah. Beritahu aku, mereka semua pasti orang-orang hebat, ya kan? Baik, akan kuperkenalkan. Yang pertama adalah peserta nomor 103, Barbon, si pawang ular. Dia sangat keras kepala. Lalu nomor 76, Cherry, ahli bela diri. Dalam hal keahlian bela diri, tak ada yang menandinginya. Peserta nomor 255, Todo, si pegulat. Kekuatannya luar biasa, juga pemarah. Peserta nomor 197 sampai 199 adalah 3 bersaudara Amori. Mereka selalu mendapat nilai yang tinggi. Lalu, itu dia. Peserta nomor 384, Geretan, seorang pemburu. Dia bisa menangkap binatang apapun dengan supitan tongkatnya. Keahliannya luar biasa. Wah, semuanya hebat ya. Tak usah dipikir, yang penting kita bisa lulus atau tidak. Wah, hebat sekali. Hei, kamu bocah, itu kan curang. Bukankah semua itu pelanggaran? Hei, siapa kamu? Berapa umur kamu? Memang apanya yang pelanggaran? Ini adalah tes untuk menguji stamina. Bukan. Pak Panitia kan cuma bilang agar kita mengikutinya saja. Gon, kamu ini temannya siapa? Teman. Jangan marah-marah, buang tenaga saja. Lagi pula kau ini berisik. Dalam ujian ini tidak ada larangan menggunakan peralatan apapun. Dia juga menyebalkan. Kamu peserta baru ya? Pasti ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kalau tidak keberatan, ayo kita sama-sama. Apa? Tadi kau menanyakan namaku ya? Iya, tapi kalau kau tidak mau menjawab ya sudah. Aku Gon, 12 tahun. 12 ya? Hei, kenapa tidak pakai itu lagi? Paman, berapa umurmu? Gini-gini usiaku masih belasan, sama seperti kalian. Bohong. Sampai-sampai si Gon jahat sekali. Sudah, putus saja hubungan kita, Gon. Ayo menjauh. Persimpangan ya. Siapa ya anak itu? Kelihatannya dia seusia denganku. Aku tak peduli siapa dia. Dasar bocah bodoh. Mata itu sangat berbahaya. Apa benar? Tak usah pikirkan itu. Semuanya berlari ke arah kiri. Tapi bagaimana seandainya memilih jalan yang kanan? Bisa jadi itu lebih cepat. Hei, apa ini? Sepertinya aku mencium sesuatu bau yang manis dari jalan sebelah kanan. Benar, apa ya itu? Lagi-lagi persimpangan. Sudah hampir 3 jam. Sebenarnya kita harus berlari sampai kapan? Lagi-lagi bau manis itu dari jalan sebelah kanan. Sepertinya bau getah pohon. Ya, semacam itu. Kau baik-baik saja? Tak bisa dipercaya. Sudah berapa jauh kita berlari. Kenapa tak ada seorang pun yang gugur? Aku telah meremehkan ujian Hunter. Bukan. Aku telah meremehkan para peserta yang mengikuti ujian. Semua peserta ujian ini adalah orang-orang yang hebat di bidangnya masing-masing. Aku telah meremehkannya. 1 dari 10.000 orang.
Itu adalah perbandingan orang yang berhasil sampai di sini. 1 orang dalam 3 tahun, itu adalah kemungkinan lulusnya ujian pemula. Benarkah itu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terpilih saja? Apakah itu hanyalah impian belaka bagi orang biasa sepertiku? Leorio! Hei! Apa kalian bodoh? Apa? Biarkan saja, dia sudah berakhir. Itu tidak benar. Lagi pula aku tidak bisa meninggalkannya. Karena dia temanku. Teman? Benar, temanku. Yang benar saja. Pasti akan berhasil menjadi seorang hunter. Hei, jangan memaksakan diri. Istirahat dulu. Berisik kalian. Kalau kalian terlalu lama nanti akan kutinggal. Sial, kakiku tak bisa bergerak. Pasti bukan hanya karena uang ya. Cerewet, uang, hanya uang. Apa tak ada alasan lain? Bukan saatnya bicara begitu. Tonpa, seharusnya bagaimana? Itu dia, bau itu. Ingat persimpangan, bau yang berasal dari jalan sebelah kanan. Mungkin tenagamu bisa pulih kembali. Apa? Bau apa ini? Tadi aku merasa seperti pernah mencium bau ini. Aku yakin kalau itu adalah bau getah dari pohon sidar penyembuh. Sidar penyembuh? Ya, itu adalah getah yang dimanfaatkan oleh hunter saat sedang kelelahan di hutan. Kalau mencium bau itu selama beberapa saat, maka energi bisa pulih kembali seketika. Tunggu dulu. Bagaimana kalau itu jebakan? Memang, kemungkinan itu ada. Tapi, kita tak bisa pergi dan meninggalkan begitu saja. Ini adalah taruhan yang sangat berat. Tapi, Aku tak pernah berhasil. Tapi apakah kau mengerti kenapa aku bisa sampai gagal sebanyak itu? Itu adalah karena aku terlalu baik pada orang lain. Tonpa, Sudahlah, kalau Leorio sudah bisa pulih kembali, kami menyusul. Maafkan aku, Tonpa, Gon, Kurapika. Tak perlu pikirkan aku lagi. Pergilah duluan. Leorio, tapi... Apa kau tak mengerti? Aku menyuruhmu pergi. Tak perlu khawatir. Aku yang menemaninya. Aku tidak mengulang 35 kali tanpa hasil sedikit pun. Aku tak akan melakukan kecerobohan dan terkena jebakan dengan mudah. Nah, pergilah cepat. Baiklah kalau begitu, tolong jaga Leorio ya. Pasti. Tak mungkin, aku gagal. Mustahil. Tak ada seorang pun yang bisa menandingiku. Dalam pelajaran maupun olahraga, aku selalu nomor 1. Aku adalah yang terbaik. Aku tak akan pernah jadi peserta yang gugur. Nampaknya kau sedang lelah sekali. Apa kau sudah mengerti perasaan peserta yang selalu gagal? Akan kutolong. Ikut denganku. Aku... Sedang apa kalian? Kenapa belum jalan? Maaf, jadi ikut menemani. Pergilah lebih dulu. Jadi kalian tidak mau pergi? Iya, aku tunggu sampai Leorio kembali. Kurapika, aku akan melihat mereka. Biarpun Tonpa berkata begitu, tapi aku tetap khawatir. aku ikut denganmu. Kita masih bisa mengejar yang lain kapan saja. Benar dugaanku. Bau ini. Nah, diamlah di sini untuk beberapa saat. Dengan begitu, kalian akan bisa sepenuhnya gugur dari ujian. Apa katamu? Hei, apa-apaan ini? Kau tahu, aku punya nama julukan. Dan aku pun cukup menyukainya. Tonpa, si penghacur peserta baru. Kamu? Apa maumu? Tempat apa ini? Sebentar lagi kau akan tahu. Selamat tinggal. Dasar kurang ajar. Tidak tahu diri.